Oke, siap. Saya share screen ya. Kak mau izin ke TU sebentar ya Kak? Oke Kak, silakan. Cek Kak, layarnya sudah kelihatan belum PowerPoint saya? Sudah, Kak. Ampun, oke, siap. Oke Kak, kita mulai saja ya Kak, sambil menunggu yang lain sambil jalan Kak, karena waktu kita ini mepet dengan Jumatan ya. Kita menyesuaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rahayu, salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya kita lihat ya Kak, yang hari ini kita agendanya adalah refleksi untuk perubahan paradigma diri. Intinya gini Kak, di pertemuan kali ini itu kan kita sudah melakukan modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3. Nah, di situ kita sudah mencoba untuk membuat refleksi dari masing-masing modul Kak. Nah, di hari ini kita akan mencoba untuk merefleksikan refleksi yang sudah kita buat atau merefleksikan refleksi gitu ya. Jadi intinya refleksi yang sudah kita buat itu kita analisa. Mudahnya seperti itu Kak. Ini yang masih Kak Sumini. Kak Sumini? Di apa? Di off suaranya off dulu Kak ya, siap. Mohon maaf Kak ya supaya lebih fokus gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ya ke kesepakatan. Layar saya sudah bergerak atau masih nge-freeze Kak? Sudah bergerak, Pak. Yes ya. Ya. Kita menggunakan kamera yang pertama. Yang pertama menggunakan kamera kesepakatan kita bersama ya. On cam, mematikan mikrofon jika saat fasilitator presentasi dan ketika diizinkan untuk menyatakan pendapat atau bertanya silakan untuk open mic, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand, gangguan teknis adalah wajar. Cek dulu Kak, layar saya sudah kelihatan belum Kak? Atau hilang? Sudah Kak. Oke, ini bergabung nih. Oke, saya accept dulu. Baik ya, tujuannya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan yang hari ini adalah guru mampu untuk bersifat reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kita bekerja sehari-hari, Bapak Ibu. Kita diharapkan nanti menjadi guru yang reflektif. Reflektif di sini apa? Ya, senantiasa memperbaiki diri dari hari ke hari. Bukan menjadi yang terbaik dari semua guru, tapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari diri kita sendiri kemarin. Jadi dengan prinsip hari esok harus lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin gitu ya. Itu apa yang sudah kita lewati atau kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lalui itu kita perbaiki untuk perbaikan ke depan. Ini yang seperti itu Kak. Kalau guru yang reflektif ya. Guru yang reflektif itu apa sih? Nah, itu ya seperti itu Kak. Jadi guru yang berani mengakui kelemahan diri dan memperbaiki diri untuk perbaikan ke depan agar menjadi lebih baik dari diri kita yang lalu gitu Kak ya. Oke, bungkus selanjutnya tujuannya
memahami konsep pentingnya refleksi. Yang kedua adalah mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kemarin mungkin sudah mempelajari metode dengan menggunakan Gibbs, dengan menggunakan Muskan apa itu ya. Pokoknya tokoh-tokoh banyak itu. Mungkin nanti bisa ditarik kesimpulan yang paling enak itu yang mana. Dan nanti mungkin kakak-kakak kemarin juga memberikan suatu masukan, Kak, bagaimana Kak kalau misalkan refleksinya tidak usah menggunakan format seperti itu karena terlalu kaku atau seperti apa gitu ya, karena tidak bebas. Boleh Kak, tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting esensi dari refleksi itu terpenuhi. Jadi tidak harus serta-merta kaku menggunakan format yang ada. Jadi nanti ketika kakak-kakak sudah melaksanakan refleksi secara rutin di dalam pembelajaran setiap hari, maka kakak-kakak sudah biasa membuat tulisan kecil, mungkin catatan kecil, oh saya mengajarnya hari ini seperti ini, sehingga murid saya seperti ini. Terus kira-kira apa sih yang akan saya lakukan ke depan supaya murid saya itu lebih baik seperti ini, lebih tertarik, lebih antusias, atau lebih maksimal hasilnya. Oh saya melakukan apa ya? Oh saya melakukan ini. Dan nanti ke depan juga seperti itu Kak, terus berputar ya, berputar, karena pasti tidak ada sesuatu yang sempurna, pasti ada ketika kita sudah memperbaiki A ke B, pasti B nanti ada sesuatu yang kurang baik lagi, nanti kita perbaiki lagi ke C, dan nanti seperti itu terus berputar seperti itu, tidak masalah, itu memang alamiah Kak ya. Oke, selanjutnya nanti bisa menganalisis dari refleksi yang sudah kakak-kakak buat di 1.1 kemarin, 1.2 kemarin, dan 1.3 kemarin kan kakak sudah membuat refleksi tuh. Dan ini nanti kita coba untuk analisa di 45 menit ke depan ini. Oke, silakan, selamat bergabung Kak Rohim. Oke, selanjutnya agendanya adalah menganalisa refleksi dan berbagi hasil analisis. Jadi nanti kakak-kakak akan saya bagikan spreadsheet atau isian. Di situ ada 6 pernyataan pemantik untuk membantu kakak untuk mencoba menganalisis tulisan refleksi kakak-kakak yang buat kemarin. Mungkin bisa diingat-ingat, oh saya dulu kemarin sudah membuat refleksi seperti apa. Nah, itu nanti kakak-kakak akan dibantu menganalisis dengan 6 pertanyaan. Nanti akan saya bagikan linknya di linknya di WA. Nanti akan saya bagikan, nanti bisa kakak-kakak buka dan dijawab per pertanyaan. Itu di situ ada 6 pertanyaan dan namanya sudah saya sediakan kakak-kakak. Ya ini ya, pertanyaan seperti ini, nanti sudah saya sediakan formnya. Mungkin saya share langsung Kak ya di WA ya Kak ya, linknya. Silakan bisa buka WA. Linknya sudah saya bagikan, silakan bisa dibuka dan bisa dibaca. Itu ada pertanyaan untuk mempermudah analisis kakak-kakak. Ini waktunya mengerjakan adalah kakak-kakak silakan dikerjakan selama 20 menit ke depan dari 6 pertanyaan itu. Nanti setelah selesai kita akan beberapa, mungkin ada 2 atau 3 silakan yang mempresentasikan hasilnya, dan nanti ada umpan balik dari teman-teman yang lain, ada waktu sekitar 15 menit. Oke Kak, kita mulai saja Kak ya, silakan dibuka Kak linknya di WA. Di WA sudah saya sharekan. Silakan dibuka linknya. Sebenarnya kita ini Kak, kita menggunakan Jamboard, tapi karena atau Jamboard itu sudah ditutup kemarin, hanya berbayar yang bisa membuka. Terus kita kan pakainya kan Figma Kak ya. Ternyata Figma banyak sekali kesulitan atau banyak sekali yang sudah paham sih, tapi karena ada beberapa kakak-kakak yang mungkin belum familiar malah merubah-rubah itu ya kemarin ya. Kak, jawabannya Kak Betty sempat hilang atau kehapus atau kegeser itu ya kemarin, Kak Beta juga itu ya. Nah, itu kita coba saya buat lebih simpel lagi, yang penting esensi dari pertemuan ini tidak hilang. Silakan Kak lewat Google Spreadsheet 20 menit dari sekarang, silakan kakak-kakak kerjakan. Maaf Kak, untuk saya tidak bisa membuat Jamboard Pak dari ini. Tidak usah pakai Jamboard Kak. Itu linknya sudah saya bagikan di gitu. Ya, terima kasih Kak. Ya. Di grup ya. Itu saya buat spreadsheet saja yang kira-kira itu
mudah lah dipakainya sebetulnya. Tidak ada kesulitan sama sekali. Mungkin 90% sudah pada bisa. Nah, pakai itu saja Kak. Yang penting apa? Yang penting esensinya kita capai gitu saja Kak. Daripada nanti malah buka Figma kesulitan sudah ngisi hilang dan nanti malahan waktunya habis karena ini memang cuma 1 JP. Jadi kita memang persingkat dan kita efektifkan saja. Ya, oke, silakan Kak. Saya persilakan waktunya 20 menit. Itu ada 6 pertanyaan, silakan ditulis jawabannya sesuai dengan kolom yang sudah tersedia. Namanya juga silakan Kak. Sudah tersedia semua, tinggal diisi saja. Saya sambil pantau dari HP bisa. Ya, selamat datang Kak Muklis. Halo Kak, alamatnya kok beda ya? Beda gimana Kak? Kalau ini gini tak coba 2 HP sama laptop. Yang Ya, sebenarnya satu titik itu loh Kak, 1 3 titik C3 atau yang D Kak? Zoom meet-nya. Tadi tak ketik 1 3 C3 nggak bisa. Ini tadi yang D malah bisa. Oh ya berarti itu Kak. Yang ini ya, Oke, yang oke. benar ini berarti ya, yang kedua. Berarti D ya Kak ya? Iya iya Kak. Berarti Sudah nanti mulai Kak mungkin ini Kak? gimana? Sudah mulai ini. Sudah Kak. Oke siap. Ini Kak. Kak, minta bantuannya itu diketik kok nggak bisa ya? View only. View only. Oke, saya buka akses. Bentar Kak. Nggak bisa diketik. Nggih. Oke, sebentar Kak. Saya cek dulu mungkin tadi belum minta buka. Kamu wis yang baru datang Kak ya? Ya, siap. Intinya ini Kak, kita mencoba menganalisa. Hari ini kita coba menganalisa refleksi kita. 1, 1.2, dan 1.3. Itu ada 6 pertanyaan. Nanti mungkin bisa diisi ya Kak. Sebentar ini saya buka dulu biar bisa aksesnya bisa edit ya. Tadi katanya view Kak ya, Kak Betty? View Kak? Ya, view only. Masih view ya? Ini apa ya? Bentar. Saya buka dari WA.
Untuk saya kok enggak bisa diketik ya Pak, ya Kak. Soalnya enggak bisa jawab ya Kak. Ya Kak, ini Kak sedang saya buka. Silakan minta Kak. Minta ulang Kak. Saya accept. Aksesnya saya buka. Bisa. Kirain kayak gitu. Kok sudah mau enggak? Pak Roni sudah bisa, Kak Eston sudah bisa, silakan. Pak Sumini sudah bisa, silakan. Masih belum bisa, Pak. Masih belum bisa Kak untuk ngetik soalnya. Masih view. Itu kan sudah saya update. Keluar, terus dengan sebentar atau linknya saya tambahkan ya di bawah Pak. Karena sudah saya update mungkin linknya berbeda ya. Saya share lagi ke WA. Grup. Nah, silakan Kak. Masuk ke link yang paling bawah. Iya, mau ngajar apa kan? Belum. Sudah bisa belum Kak? Cek. Link saya Alhamdulillah sudah bisa. masuk belum Kak? Alhamdulillah bisa, Kak. Sudah bisa, oke. Silakan Kak, waktunya masih 15 menit. Maaf Kak, untuk saya kok belum bisa ngetik jawaban Kak. Untuk masuk ke linknya enggak bisa ya Kak. Jenengan keluar dulu Bu. Habis keluar nanti masuk lagi. Ya, karena tadi aksesnya sudah saya ubah. Iya. Oke Kak, terima kasih.
bisa dijawab singkat saja, Kak. Tidak usah terlalu panjang, karena kolomnya nanti tidak muat. Atau itu tulisannya dikecilkan kan bisa, itu fontnya. Nanti untuk membacanya saya bisa tabelnya saya edit sebentar, lebih panjang. Oke, Kak Roni ya. Sudah yang pertanyaan 1 sudah, silakan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua geser ke kanan, Kak ya. Kak Sumini juga sudah ini. Tadi saya sudah keluar, Kak, terus kemudian masuk lagi, ternyata juga belum bisa buka, Kak. Ini belum bisa. Ini Kak, linknya pakai yang link paling bawah di grup. Jangan yang masuk lagi yang link tadi. Link paling bawah. Iya, Kak, Oke, coba ya. saya buka, Kak. Lima menit kaki ya. Singkat-singkat saja, Kak. Yang penting kuncinya atau pokoknya sudah terjawab gitu, Kak. Kalau yang sudah pertanyaan 1 bisa digeser ke kanan. Pertanyaan kedua, kalau sudah geser lagi ke kanan. Pertanyaan ketiga, 4, 5, mohon maaf. 6. Minta tolong saya di izin bergabung.
Di laptop, Kak. Ini mau saya keluarkan yang di HP. Soalnya baterainya mau habis. Keluar dulu Kak, yang dari HP. Ya, Keluar ya, dulu oke. yang dari HP. Terus laptop. Nggih, nggih. Saya sudah, Kak. Mohon dicek. Siap, sudah sampai mana Kak ya? Sudah, mohon dicek ya. Oke. Silakan Kak, bisa dibacakan sambil menunggu kakak-kakak yang lain mengisi, dan bisa juga menjadi inspirasi kakak-kakak yang lain. Mungkin masih ada yang apa ya, yang mau nulis apa ya gitu ya. Nah, mungkin nanti kan bisa sesuai dengan variasinya masing-masing ya. Silakan Kak, yang mau duluan presentasi diperbolehkan. Tinggal bacakan saja Kak, silakan. Kak Imam, maaf itu tadi saya kok ketoknya salah ketik deh di judul. Berubah enggak ya itu linknya? Oh gampang Kak, nanti saya perbaiki. Biasa Kak kalau gitu. Karena semua sudah bisa mengedit, berarti iya nggak konsen malah ternyata itu. salah masuk kolom. Ini nggak apa-apa, jawabannya di copy aja, masukkan ke kolomnya jenengan. Untuk yang pertanyaan nanti saya perbaiki, nggak masalah. Iya, ini saya hapus lagi udah. Ya, siap. Kak Roni, sudah selesai Kak Roni ya? Sudah Pak. Mau Kak Roni dibacakan Kak? Nggih. Untuk bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3
kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Saya melakukan refleksi setelah pembelajaran selesai. Yang saya tulis itu mengenai kelebihan dan kekurangan saya dalam mengajar pada materi tersebut. Kekurangan yang saya lakukan pada pembelajaran pada hari itu, saya akan perbaiki pada pertemuan berikutnya. Terus, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Senang dan antusias, karena dapat memperbaiki kualitas pembelajaran saya. Baik. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan refleksi? Hal yang menjadi tantangan saya itu jadi tantangan seperti membuat waktu pembelajaran yang lebih efektif dan keragaman karakter peserta didik. Kadang ada peserta didik yang misalnya mudah menangis, berantem, dan lain-lain seperti itu, Pak. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penilaian refleksi selama ini. Dengan rubrik penilaian, jadi saya lebih tahu kelebihan dan kekurangan refleksi yang sudah saya buat. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Saya akan terus mempelajari jenis-jenis refleksi yang ada, Pak. Yang sudah diajarkan oleh Pak Imam, nanti insya Allah saya pelajari satu persatu untuk memperbaiki kualitas refleksi saya. Yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Saya dapat melakukan refleksi itu setiap kali selesai saya mengajar. Fase A, fase B, dan fase C. Dan siapa yang membantu saya, itu saya dapat meminta saran dan perbaikan ke teman sejawat atau guru kelas yang lain. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Kak Roni. Baik, terima kasih Kak Roni. Silakan siapa lagi nih yang sudah selesai nih? Bisa sambil menunggu kakak yang lain nih ya. Saya Kak. Selesai. Ya, moga Kak. Kamu bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan berkah keluarga. Amin. Langsung saja dari refleksi yang pertanyaan dari Kak Imam. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3, dan kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis. Saya singkat padat ya Kak. Saya bisa menulis refleksi berdasarkan pembelajaran dan arahan Kak Fasil atau Kak Imam dan pengalaman pembelajaran yang saya alami. Terus yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Tentunya dengan penuh semangat, karena setiap kegiatan tentu ada refleksi sebagai pengingat untuk lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Tentunya hal yang terkait dengan pembelajaran dan kekurangan yang perlu diperbaiki, tentunya menjadi lebih baik dan lebih profesional. Selanjutnya yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa penulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Dengan menggunakan rubrik yang disediakan tentunya sebagai pedoman saya dalam menulis refleksi dan pengembangan kreativitas dalam penulisan refleksi, gitu ya Kak ya. Terus yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Tentunya mempelajari dan memahami apa yang dipelajari sehingga mampu merefleksi materi dalam kegiatan pembelajaran.
Yang keenam itu yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Yang saya lakukan untuk terus mengembangkan keterampilan refleksi dalam pengajaran, yaitu membuat jurnal reflektif, evaluasi diri, dan masukan teman sejawat atau siswa, kolega, itu Kak dari saya. Terima kasih. Halo Kak Imam. Oke, baik, terima kasih Kak. Kak Mutus ya, luar biasa. Gini ya, kita sudah bisa merefleksikan atau menganalisa refleksi kita. Mungkin satu lagi Kak, siapa monggo yang mau yang untuk membacakan dari hasil tulisannya? Monggo, siapa Kak? Kak Ibnu mungkin? Kak Ibnu bisa Kak, silakan. Oke Kak, saya kasih ya. Saya akan mencoba tentang refleksi saya. Yang pertama, pertanyaan pertama, ini kok murat-marat ya Kak, yang di bagaimana perasaan saya selama refleksi dan apa yang muncul setiap kali harus melakukan refleksi, yaitu biasanya saya refleksi setelah pembelajaran selesai, yaitu dengan pertanyaan yang biasa dulu ya, semisal pemahaman saya tentang pembelajaran, pengalaman, dan tindak lanjut ke depannya. Kemudian yang kedua, di sini kok nggak ada soalnya ya Kak? Itu yang kedua Kak, soalnya kegeser ke satu. Soalnya semuanya sudah bisa ngedit itu. Ya Kak, enggak apa-apa, langsung dibaca Kak. Yang kedua ya, dalam refleksi saya senang dan semangat karena itu bisa membuat saya lebih baik ke depannya lagi. Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya lebih baik berkaitan dengan refleksi dan hal apa yang menjadi masih tantangan. Jadi hal yang baik itu saya mulai terbiasa melakukan refleksi, dan hal yang menjadi tantangan yaitu harus menerapkan hasil refleksi tadi dan tindak lanjut ke depannya. Kemudian yang nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik dalam penulisan refleksi dan seperti apa. Dalam penulisan refleksi biasanya saya menggunakan pertanyaan pemantik dulu agar lebih mudah dalam penulisan. Kemudian yang kelima, bagaimana hasilnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi dan keterampilan apa yang saya butuhkan agar lebih tajam. Saya dalam menulis refleksi lebih baik yaitu mencari referensi dan keterampilan yang dibutuhkan dalam penulisan refleksi, yaitu kemampuan berekspresi dalam bentuk tulisan. Jadi keterampilannya yaitu kemampuan berekspresi dalam bentuk tulisan. Kemudian nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif dan siapa yang bisa membantu saya? Saya akan mulai membiasakan untuk melakukan refleksi dalam pembelajaran. Dan yang bisa membantu yaitu dengan memberikan peserta didik kesempatan dan saran pada saya dan teman sejawat. Mungkin itu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ibnu ya. Luar biasa kakak-kakak ya. Sudah bisa menganalisis refleksi yang setelah dilakukan selama ini dari 1.1, 1.2, atau 1.3. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ingin memberikan umpan balik, atau boleh deh satu lagi enggak apa-apa yang mau membacakan terakhir Kak. Monggo saya berikan kesempatan. Yang sudah selesai siapa ini?
Coba tak cek ya. Kak Warno, Kak. Silakan open mic, Kak. Kak Warno bisa merespon? Mohon maaf Kak, apa hasil saya sudah muncul di layar? Kak Sumini aja, monggo Kak Sumini. Langsung Kak dibacakan ya. Sudah masuk tapi cuma yang pertanyaan pertama, kedua kelihatannya belum Kak ya? Sudah semua kok, Kak. Sudah semua. Ya silakan Kak, sudah dibacakan semua. Kak. Kak Sumini silakan dibacakan. Yang lain saja Kak. Ngaton. Kak Arya, gimana Kak Arya? Bisa Kak? Monggo Kak Arya. Sudah selesai ini kelihatannya Kak Arya. Silakan dibacakan. Ini Kak Arya ini. Kapita. Kapita di Kapita. Ada enggak nih? Kelihatannya kesulitan Kak. Oke gitu. Kita masih ya. Masih Scott Bam yang kemarin ya. Oke, nanti bisa perpanjangan nggak sore ya. Oke, langsung kita lanjutkan aja Kak ya untuk mempersingkat waktu karena ini memang mepet waktunya 1 JP Talk. Oke, saya kembalikan ke PPT awal ya. Sudah kelihatan belum Kak layar saya? Belum Kak. Oke, sudah. Ini nanti on time ya Kak ya? On time Kak. Ini tinggal kesimpulan toh Kak. Belum kelihatan ya. Oke, kalau kelamaan ya, gini aja Kak. Langsung saja kita kesimpulkan saja. Oh ini udah bisa nih. Ya, pada akhir sesi ini kakak-kakak sudah bisa ya bagaimana untuk menganalisa refleksi dengan bantuan 6 pertanyaan pemantik tadi. Mungkin itu sudah banyak membantu kita dalam merefleksikan refleksi ya. Oke Kak. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Sebelumnya, oke, Kak. Mohon bantuannya Kak. Untuk di itu ya. Sebelumnya, mohon bantuan Kak. Untuk di itu ya. Screenshot silakan Kak, di screenshot Kak. Minta bantuannya siapa ini yang bisa membuka? Kak Herni mungkin? Tapi kok ini masih banyak yang belum. Oh, silakan dibuka kakak-kakak semuanya.
Izin kamera masih rusak, Pak. Kurang, Mbok. Setting ojo. Enjing-enjing oke, Pak. Absen. Kak Tony, open mic, Kak Tony. Kak Isom. Udah kelihatan belum, Pak? Karya. Pak Isom belum. Ya. Siapa yang foto nih? Kayaknya. Oke, sudah nge-save satu. Lagi dong, Kak. Gayanya dong. Masa dari kemarin anteng gini. Kayak ceria, kacamata. gimana, gitu. Oke, Angka 8 ya kacamata ya. Yo, siap. Bentar, ini ada. Ibu nih Ibu, Mbok kan jengkulit nih Ibu. Kali salto ngoten lho. Napa Eh, kayang? Ibu. Nggih, siap ya. Angka 1, 8 di kacamata. 2, 3. Loh, Bu, ini saya keluar apa enggak ini, Bu? Ini tuh yang nggak keluar tuh Pak Roni, Pak. Nanti tak kirim langsung. Kosong, Isom. Wah, kamera aku ini. Saya save dulu. Isom, ganti laptop, Som. Terus kenapa, Mbak? Ganteng Wong kok. ketok. Sudah kayak Ya, gini. saya kirim ke grup ya. Langsung ya. Kita coba saja nanti share ke WA. Oke. Tetap semangat ya. Semuanya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Panik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumatan ayo Bakda. Jumatan. Sudah Kak ini. Boleh tutup ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Jumatan nih Mami.